Kali ya. Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Giri Susilo HJP, yang terhormat Ibu Nofriska Krisania SEMBA, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang ada di room Zoom pagi hari ini, dan semua teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada room Zoom pagi hari ini untuk sama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, selamat datang kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, dan kepada Bapak Ibu dosen di acara Praktisi Mengajar, Practitioner Experience Sharing Program yang mengambil tema yaitu membangun keunggulan human capital dalam organisasi berbasis integritas dan produktivitas. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal, maka kenalan. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ikhwan Aditya Nugraha yang akan menjadi MC pada acara pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara puncak, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelum kita memasuki acara puncak, ada baiknya nih, kita sapa-sapa dulu teman-teman peserta, gimana kabarnya, teman-teman? Boleh nih digunakan kolom chatnya, bisa ditulis angka 1, misalnya Alhamdulillah baik gitu ya, misalnya gitu. Boleh nih digunakan kolom chatnya. Atau teman-teman yang nggak berkendala untuk on-cam, silahkan on-cam dulu nih, biar menunjukkan kesemangatan kita gitu. Kesemangatan untuk menimba ilmu. Apalagi kan di bulan puasa ini nih. Jangan jadikan bulan puasa sebagai alasan kita untuk malas-malasan, tapi jadikan bulan puasa ini sebagai bentuk kesemangatan kita di dalam menimba ilmu gitu. Untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita. Oke, boleh nih on-cam dulu. Atau diramein kolom chatnya juga nggak apa-apa nih. Oke, semoga teman-teman semua, Bapak Ibu dosen dan Pak Giri selaku narasumber, semoga diberikan kesehatan selalu, semoga diberikan kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Jadi sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu nih moderator kita satu ini yang Masya Allah luar biasa banget ya, dengan Ibu Nofriska Krisania. Ibu, gimana Ibu kabarnya Ibu? Ya, pagi Fakih, Pak Giri, serta teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah sehat nih. Kita baru pertama kali ketemu ya Fakih ya, walaupun via Zoom gitu, tapi saya pikir udah cukup lah gitu ya. Next time insya Allah ada kesempatan. Alhamdulillah iya. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk kita saling kolaborasi. Ya, izin memperkenalkan Ibu Nofriska ya. Jadi Ibu Nofriska ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 yaitu Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Nah, adapun pengalaman beliau cukup banyak nih di dunia kerja, yaitu dimulai tahun 2014 sampai 2015, beliau pernah menjadi Teller Officer di Standard Chartered Bank Medan Branch. Kemudian beliau pernah bekerja sebagai Human Capital Officer di PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2015 sampai sekarang. Nah, sekarang juga menjadi lektur di Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi bisa kita lihat ya dari pendidikan dan pengalaman moderator kita kali ini yang super keren, yang super kece kita kali ini bisa kita lihat bahwa kompetensi dan kemampuannya yang luar biasa gitu. Yang tentunya akan sangat menarik untuk memandu jalannya pemaparan materi pada pagi hari ini. Oke, langsung saja untuk Ibu Nofriska Krisania bisa dipandu di persidangan. Terima kasih Fakih, kita udah disambut nih pagi-pagi sama MC kita Fakih dari PE ya, Pendidikan Ekonomi Fakih ya. Salam kenal semuanya, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Pak Giri Susilo dari praktisi kita yang akan sharing dengan kita terkait dengan human capital ya Pak pada pagi hari ini.
Selamat datang juga kepada teman-teman mahasiswa, meskipun ini masih pagi di bulan puasa, kita harus tetap semangat nih, pagi-pagi bakal dapat ilmu. Nah, baik, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Fakih, hari ini saya akan memandu jalannya praktisi mengajar pada hari ini dengan tema membangun keunggulan human capital dalam organisasi berbasis integritas dan produktivitas. Banyak nih kata kuncinya ya dalam tema kali ini ya. Yang pasti itu ada kompetitif ininya, keunggulan kompetitifnya sebagai seorang human capital, kemudian dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam lingkup organisasi, khususnya masih kemahasiswaan, seperti itu. Dan ada lagi dua kata kunci yang menarik, yaitu integritas dan produktivitas. Jadi integritas itu nanti Pak Giri bakal cerita banyak ya, tapi kalau di perusahaan saya saat ini mungkin di seluruh perusahaan juga mengambil kata integritas dalam setiap tata nilainya ya Pak ya, dalam tata nilai dalam konteks human capital itu sangat penting seperti itu, dan produktivitas, karena tidak lain tidak bukan bahwa kunci dari sebuah organisasi tujuannya adalah untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Giri Susilo, HJP ya Pak ya, Bapak Giri Susilo Hadi Joko Purnomo. Waduh, panjang banget nih Pak namanya. Iya, sama kayak Fakih nih Pak, Ya, namanya betul, bisa makanya berapa lima orang kata gitu juga Pak. itu Mas Fakih, sama itu. Iya. Jadi saya begitu baca, oh saya langsung googling nih, Bapak Fakih ternyata pengalamannya banyak sekali gitu ya di dunia praktisi, khususnya di human capital. Jadi nggak salah kalau Pak Fakih ini cerita sama kita nih terkait dengan praktik human capital dalam sebuah organisasi. Pak Fakih ini menamatkan studi S1-nya pada Universitas 11 Maret, Fakultas Sastra jurusan Sejarah Indonesia. Nah, kalau saya lihat ini ada keterkaitannya sama activity ya Pak ya, sekarang tergabung dalam komunitas sejarah. Kemudian beliau juga menamatkan studi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPW-IJA, konsentrasinya bidang pemasaran. Jadi tadi udah sejarah, agak lompat dikit ke pemasaran, gimana supaya memasarkan ya Pak ya. Kemudian saat ini beliau juga sedang menyusun disertasi program doktor Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Jadi Pak Fakih ini juga mahasiswa ya Pak ya, masih mahasiswa di UNJ. Nah, Pak Fakih selain tadi ada pendidikan formal, beliau juga memiliki banyak banget pendidikan non formal seperti workshop di manajemen di Adelaide, South Australia tahun 2005, dan terakhir itu ada di Bandung ya Pak, sertifikasi kompetensi produktivitas. Kemudian beliau juga mempunyai banyak karya tulis ya. Salah satunya yang menarik saya ini adalah International Journal of Human Resource Studies tuh, Macrothink Institute. Kemudian saat ini beliau juga beraktivitas sebagai dosen di Universitas Pancasakti Bekasi, nyambi juga sebagai Direktur Utama dan Senior Human Capital di PT Inpro Sustainable Advantage Consulting, dan nyambi juga sebagai Direktur dan Konsultan Senior Pengembangan SDM di PT Forsa Multi Utama Solusindo Bekasi. Bayangin nggak nih, badannya Pak Giri ini gimana nih cara belah-belahnya sampai banyaknya activity yang dikerjain gitu ya. Nah, beliau juga sering mengisi training ya di banyak institusi, sekolah, kementerian. Jadi pengalaman beliau tentu sudah tidak diragukan. Saya tuh masih jauh, masih harus banyak belajar nih dari Pak Giri nih. Pak Giri, udah siap untuk memaparkan? Insya Allah, Bu Nov. Oke, teman-teman semua mungkin sedikit rules ya pada pagi hari ini. Teman-teman nanti Pak Giri akan memaparkan materi terkait tema hari ini. Kemudian teman-teman silahkan berdiskusi. Nanti monggo boleh ya Pak Giri ya? Boleh, Mungkin boleh. ada 1 atau 2 sesi, teman-teman boleh nanya nih terkait apa yang telah dipaparkan, bisa melalui chat atau nanti raise hand ya teman-teman semua. Baik, Pak Giri, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Bu Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bapak. Baik, yang saya hormati Bu Nov, yang luar biasa Mas Fakih, dosen-dosen dan teman-teman mahasiswa yang lain.
Mohon maaf kalau sambungannya nanti agak kurang stabil. Saya sedang berada di Sangatta, di Kutai Timur, di Kalimantan Timur, untuk membangun keunggulan kota Sangatta, Bu. Jadi memang ya kerjaannya ngamen lah kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada sedikit tidak stabil tentang sambungan dan saya mohon maaf. Dan karena ini forum yang luar biasa, jadi silahkan nanti tidak harus menunggu ada fase-fase tanya jawab, tapi kemudian ketika ada materi yang perlu dijawab, yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya mau izin share screen dulu ya, Bu. Monggo, Pak. Tim operator udah dibuka ya security-nya? Oke. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon maaf. Jadi, ini belum ya. Nah, jadi kenapa kemarin saya kemudian mendaftarkan untuk mengisi beberapa materi ini berkaitan dengan sebenarnya rasa tanggung jawab saya karena saya mahasiswa di UNJ kayak gitu ya, meskipun belum lulus. Saya itu seangkatan dengan Pak Christian, itu seangkatan dengan saya itu, Bu Nofsi. Iya, Pak. Cuman dia pinter, saya belakangan lah. Ini kayaknya Bapak terlampau sibuk nih, jadi sampai lupa nih kayaknya. Nah, jadi kenapa kemudian saya ingin memberi sebuah gambaran awal dulu kenapa kemudian berbasis integritas dan produktivitas. Kebetulan Bapak Ibu, teman-teman semuanya mahasiswa, saya sekarang memang 2 tahun ini lebih konsentrasi di pandemi ini bagaimana membangun keunggulan daerah. Nah, jadi beberapa yang kita dampingi itu rata-rata kepala daerahnya itu masuk pesantren gitu ya oleh KPK gitu. Nah, sehingga kita mencoba bagaimana integritas menjadi dasar. Jadi sebagus apapun produktivitas, program, kegiatan, bahkan grand design yang dibikin tanpa ada dasar integritas, itu kalau dalam bahasa Jawanya itu muspro, sia-sia kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu fondasi buat teman-teman mahasiswa terutama, karena ya di dalam beberapa literatur kan 2045 kita akan menerima bonus demografi yang isi yang masih sekarang ini kira-kira gitu. Jadi kalau kita hanya besar secara kuantitas sayang. Nah, kita berharap besar juga secara kualitas. Nah, jadi saya lanjutkan dulu. Nah, ini luar biasa, ini logo terbaru UNJ gitu ya. Jadi bagaimana mencerdaskan luar biasa tugasnya gitu. Nah, ini sudah saya tadi dikenal oleh Bu Nov, ini sekilas, nggak usah kita bahas, tapi kita lanjutkan saja. Nah, kita bersyukur teman-teman semuanya hidup di Indonesia karena ya kita tahulah bagaimana turbulensi situasi ekonomi, situasi politik sekarang ini menjadi uncertainty kayak gitu ya. Tapi sekali lagi kita optimis, Indonesia ini bangsa yang besar, tidak boleh dikalahkan oleh hal yang kecil. Nanti kalau teman-teman berkesempatan berkeliling di Indonesia akan merasakan betapa dahsyatnya persatuan dan kesatuan di Indonesia ini gitu. Saya merasakan sendiri dari Sabang sampai Merauke. Sekarang saya di Kalimantan Timur, berbatasan dengan Kalimantan Utara. Jadi kalau dari penerbangan dari Samarinda itu masih 7 jam lah perjalanan ke Sangatta gitu. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi teman-teman semuanya, mungkin 3-4 tahun yang lalu di Indonesia ini hanya ada 2 binatang kayak gitu ya yang terjadi. Di kebun binatang itu nggak laku. 3-4 tahun yang lalu hanya 2 binatang, kecebong dan kampret kayak gitu ya. Nah, sekarang ini sudah nggak ada lagi ya. Jadi kita hilangkanlah stigma-stigma seperti itu karena nyatanya gara-gara cebong dan kampret, berapa orang keluar dari grup WA gitu ya, berapa orang berselisih dengan keluarga besar sendiri, grup teman-teman, grup alumni gitu. Nah, seiring dengan kedewasaan kita, seiring dengan tanggung jawab kita terhadap situasi, akhirnya kita harus menghilangkan itu karena bangsa ini terlalu besar hanya kemudian direcehkan dengan hal yang remeh-temeh seperti itu. Dan itu pentingnya kenapa kemudian human capital di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak dari semua program, dari semua kegiatan yang akhirnya ujung-ujungnya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan utama. Nah, ini kemudian kenapa kami bergerak di bidang pengembangan SDM, terutama human capital ya, Bu Nov. Mungkin beliau lebih paham secara teori dan praktek di perusahaan-perusahaan. Kalau kita implementasikan di pemerintahan itu agak berbeda, Bu Nov, sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan lain. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi Bu Nov lebih kepada bagaimana membangun keunggulan alumni UNJ. Nah, jadi kita bermimpi akhirnya pemimpin-pemimpin besar nanti itu memang keluar dari alumni UNJ gitu. Karena bayangkan kampus yang sedemikian besar gitu kan, mahasiswanya ada 30.000 lebih itu di total gitu ya. Itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat kalau kemudian kita bisa punya keunggulan. Nah, ini keunggulan ini seperti apa nanti ya coba kita sampaikan. Nah, saya ingin mulai dari bagaimana bencana pandemi ini yang sekarang terjadi itu dan kita semua mengalami.
Bahkan saya ini alumni pandemi, Bu Nov gitu ya. Keluarga besar saya juga alumni pandemi. Ayah mertua saya wafat juga karena pandemi, kakak kandung saya juga wafat karena pandemi. Tetapi sekali lagi pandemi ini kita lihat dari dua sisi gitu ya. Di sisi kesehatan memang ini musibah luar biasa. Tetapi di sisi sosial media, di sisi hikmahnya, di sosial ini anugerah yang luar biasa. Bayangkan kalau nggak ada pandemi, kita tidak mengenal namanya Zoom gitu ya, tidak mengenal namanya pembelajaran online gitu. Dan beberapa peneliti literatur yang saya baca itu seharusnya suasana menggunakan onlineisasi ini baru akan kita alami 15-20 tahun yang akan datang sebenarnya gitu. Tapi karena kemudian pandemi dimajukan sehingga ya tidak salah kalau kemudian ada yang gagap teknologi, kemudian cara-cara offline di online kan gitu. Jadi bahkan kami melihat teman-teman yang bergerak di bidang experiential learning outbound itu bagaimana memindahkan outbound di dalam bentuk online gitu. Nah, meskipun tadi itu tetap nilai-nilai itu berkurang. Nah, plus minusnya seperti itu. Tapi kita ambil positifnya aja bahwa ternyata dengan pandemi itu kita dipaksa untuk berakselerasi terhadap situasinya sehingga kita lebih maju 15 tahun yang lalu sudah yang akan datang kita bisa tarik kepada tahun-tahun sekarang. Nah, pasca pandemi inilah kemudian terjadi sekarang ini muncul gaya hidup baru masyarakat, tinggal di rumah dengan segala aktivitasnya, belanja-belanja online segala macam itu ya, ada social distancing. Kemudian kalau masyarakat menghindari kontak fisik ini jadi, dan yang luar biasa adalah munculnya kesadaran hidup yang penuh empati, welas asih dan syarat solidaritas. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana kemudian teman-teman semuanya, apalagi generasi mahasiswa sekarang ini gitu. Mungkin kalau saya ini kan generasi baby boomers itu ya, yang gagap teknologi, tetapi minimal kita memahami apa yang terjadi. Revolusi digital sekarang ini mengubah semua sendi kehidupan lah gitu. Sehingga kalau kita tidak unggul dalam artian sebenarnya, kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita pahami. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa kemudian seperti sahabat di gua kafe gitu ya, kita gagah banget di UNJ, pas keluar UNJ ternyata kita seperti ya ayam yang belum bisa nyari makan sendiri gitu. Karena kita euforia terhadap kebesaran kita gitu ya, euforia terhadap besaran kuantitas tidak dibanding dengan kualitas, itu akan menyebabkan kita terjebak di dalam satu stigma bahwa kita hanya menjadi sarjana tetapi kemudian tidak memberi manfaat buat orang banyak. Yang kedua memang abal kreatif itu ya. Jadi kalau generasi saya, Bu Nov, teman-teman, Mas Fakih, dulu tidak ada yang punya cita-cita menjadi YouTuber gitu, nggak ada, boro-boro gitu ya. Gamer nggak ada. Dulu standar apa ya, guru, polisi, tentara kan gitu dulu zaman. Tapi sekarang ini coba anak-anak luar biasa itu ditanya, ya akhirnya out of the box, pola pikir orang lama itu kita ingin akomodir. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang terkadang kita tidak bisa nikmati. Nah, yang terakhirnya adalah interaksi belahan dunia yang sekarang ini negara itu ibarat hanya batas geografis. Jadi bulan yang lalu saya berkesempatan di Pulau Sebatik, itu posisi di Kalimantan Utara, karena kami ada kerjaan dengan Bia Cukai di sana. Itu ada sebuah rumah, itu dapurnya orang Indonesia, ruang tamunya Malaysia gitu. Itu di Pulau Sebatik. Jadi silakan teman-teman kalau punya kesempatan keliling Indonesia, karena dengan keliling Indonesia itu kemudian kita merasakan betapa ke Indonesia itu menjadi harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bayangkan dari 17.000 pulau itu kan tidak semua berpenghuni. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita masih terpaku pada negara itu geografis, kita akan dijajah oleh negara lain dan kita tidak akan berdaulat. Karena yang penting bukan itu, tapi bagaimana membangun human capital itu menjadi sebuah sumber yang aset yang luar biasa. Nah, saya ingin bergambaran saja teman-teman semuanya ini di India gitu ya. Bayang ini karena saya background sejarah, jadi saya dari sejarah dulu lah Bu Naf gitu ya. Nah, ini di India, teman-teman tahu sejarah India itu udah 2000 tahun yang lalu itu ada namanya negara India segala macam, Mesir gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini dalam hal kemajuan teknologi, dalam hal sosial budaya, itu mereka tersalib oleh negara-negara baru yang usianya masih di bawah 100 tahun, Singapura, Australia, New Zealand, yang lain lah. Ini saya ingin membuat sebuah gambaran bahwa ternyata usia itu tidak berpengaruh apa-apa ketika kita tidak punya competitive advantage kira-kira gitu ya. Nah, ini yang ingin kita ulang-ulang bahwa alumni UNJ jangan sekedar besarnya saja, tetapi harus kualitasnya harus ada. Nanti kita yang kedua ini Jepang, sama Jepang nggak punya sumber daya alam tetapi menguasai yang luar biasa sekarang ini. Itulah keunggulan gitu. Yang berikutnya ini Swiss gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Swiss, kita lihat Swiss itu nggak punya kebun coklat, tetapi dia penghasil coklat terbaik di dunia sekarang.
Indonesia kebunnya banyak. Indonesia yang namanya kelapa sawit di Kalimantan ini, saya perjalanan 5 jam itu tidak pernah keluar dari area kelapa sawit. Tapi kita krisis minyak goreng kayak gitu. Ini bukan politis, tapi nanti nggak apa-apa lah, kita rebus lah kita gitu ya. Jadi nggak usah minyak goreng. Nah ini menjadikan ironi seolah-olah Indonesia itu seperti apa ya, tikus mati di lumbung padi gitu, karena tadi kita bicara kuantitasnya saja, tidak bicara kualitasnya. Nah, nanti monggo kita perdalam di diskusinya, karena saya berharap memang forumnya diskusi. Kalau ini kan apa ya, pengantar saja sebagai brainstorming, sebagai pemicu kita untuk membuat beberapa pertanyaan, bahkan mungkin kritisan-kritisan yang kalau kemudian tidak kita bisa jawab, ya nanti kita carikan jawaban kepada orang yang punya kompetensi. Nah, artinya apa? Ternyata semuanya itu ujung-ujungnya adalah bagaimana pendidikan dan kebudayaan kita. Nah, bersyukurlah teman-teman yang kuliah di UNJ, artinya beban terhadap masa depan bangsa itu ada di pundak kita gitu. Karena pendidikan itulah yang menjadi ujung tombak dari mana attitude-nya seperti apa. Jadi ada 2 fase yang berbeda teman-teman, saya nyampaikan berkali-kali. Jadi kuliah itu tidak akan pernah menambah pintar kita gitu. Kuliah hanya akan menambah kapasitas berpikir kita sebenarnya. Jadi bukan seberapa lama kita kuliah, seberapa cepat, bukan, tetapi bagaimana fase-fase pendidikan di UNJ itu menambah kita, wawasan kita, menambah kapasitas berpikir kita. Jadi bisa jadi teman-teman mahasiswa kuliahnya sama-sama 5 tahun, materinya sama, dapat kuliah dari Bu Novisia juga gitu. Tapi apakah outputnya sama? Itu jadi pertanyaan sekarang. Jadi nanti ada fase berbeda teman-teman di dunia SDM ini, nanti Bu Nov tolong ditambahkan kalau ada yang kurang. Jadi ada fase-fase ketika kita menempuh pendidikan, itu memang knowledge, skill itu diutamakan. Tetapi kalau sudah mulai dunia kerja, itu attitude yang diutamakan. Nah ini yang kita hilang, bahwa ini karakter kita yang paling utama adalah attitude sebenarnya. Nah saya menangani beberapa CPNS baru Bu Nov di beberapa kementerian gitu ya. Masalah kendala atau kendala utama itu adalah bagaimana mereka mengatur attitude. Jadi generasi kita ini kehilangan satu fase keunggulan kita masalah attitude. Karena mereka khawatir gitu ya, ketemu dengan orang para senior-senior itu akan dianggap saingan, padahal enggak. Secara pengetahuan para senior itu mengakui pengetahuan anak-anak muda luar biasa, tetapi yang tidak dimiliki adalah experience-nya. Karena experience itu tidak bisa dimiliki oleh ya saya dan Mas Fakih usianya usianya terpaut berapa. Ya, yang bisa adalah bagaimana insight dari para senior ini kemudian diperpendek. Jadi anak-anak muda generasi mahasiswa itu nggak usah ngalami fase-fase kayak orang-orang tua dulu seperti saya gitu ya. Tetapi insight-nya diambil. Nah itu yang kemudian kita ingin, attitude menjadi dasar paling utama bagaimana membangun sebuah peradaban. Dan Indonesia ini, mohon maaf gitu ya, sekarang ini hampir-hampir kita ini kehilangan fase-fase itu. Sehingga kita mudah banget emosi, kita mudah banget bentrok antar kelompok sosial gitu. Padahal harusnya kalau semuanya punya literasi yang sama, punya bahan yang sama, punya ide yang sama, kita bisa berdiskusi dengan tenang kok. Yang penting adalah mari di alumni UNJ nanti biasakan berdiskusi itu by data. Nah, jadi tidak ada lagi perdebatan debat kusir. Debat kusir itu kalau orang Wonogiri debatnya udah pokoknya kudu gini, ini berarti nggak punya data dia. Tapi ngeyel. Nah kita bisa lihat komentator yang di itu karena tadi dasar-dasar datanya minim sehingga yang terjadi adalah ngotot gitu. Nah, kita jangan terjadi di UNJ alumni ini gitu. Nah, apalagi sekarang masa-masa seperti ini ya Bu Novtrisa dan teman-teman yang lain, artinya kita nggak bayangin kok zaman dulu Wonogiri ini kota kecil dulu punya perusahaan 25 otobus dulu. Tapi itu belum terjadi ketika ada online gitu. Bayangkan orang nggak membayangkan punya bisnis besar modalnya nggak ada. Coba apalagi contohnya gitu ya. Ketika kita ngomongin Gojek, Grab itu kan itu anomali gitu. Anomali dalam bidang ekonomi. Kalau dulu orang pengen usaha transportasi kan harus menyediakan kendaraan. Di Wonogiri itu satu mobil harganya satu bis 1,5 miliar. Bayangkan kalau satu perusahaan punya 10 bis, dia modalnya 10 miliar gitu. Nah, itu terbantahkan dengan disruption innovation ini, artinya perusahaan transportasi nggak usah menyediakan kendaraan. Bahkan kita yang menyodorkan kendaraan kita sendiri yang baru lagi gitu. Nah ini sesuatu yang nggak kita bayangkan awal, tapi terjadi sekarang ini. Nah saya ingin bayangkan teman-teman semuanya bahwa yang namanya perubahan itu harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus 3T, ya.
Yang namanya perubahan sifatnya awet dan itu inovatif itu harus 3T. Satu, perubahan itu harus teratur. Yang kedua harus terstruktur. Dan ketiga harus terukur. Nah, kalau 3T nggak terpenuhi teman-teman, biasanya itu hanya pencitraan doang. Teman-teman rajin karena ada Bu Noviska gitu, biasa. Tetapi kita nggak ada, tetap rajin, itu yang namanya karakter. Nah, kita harapannya teman-teman semuanya alumni EJ itu punya satu yang berbeda dengan kampus yang lain itu apa? Dulu kita punya sejarah bahwa itu dulu namanya IKIP, itu kan pengedepanan attitude itu menjadi utama gitu. Bukan berarti kita kan jadi universitas kemudian attitude ditinggal ditambahkan knowledge dan skill-nya, enggak juga. 3 paket itu harus sama tetap. Nah, ini yang harus jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kita lihat teman-teman semuanya, jadi ada beberapa perubahan yang nggak awet gitu. Contohnya kita pernah namanya akik itu. Bayangkan, orang beli akik 100 juta itu apa motivasinya kira-kira gitu. Pasti satu, kalau pakai ini nanti cepat naik pangkat. Kalau pakai model ini, oh keberuntungannya itu. Jadi kita tuh beli cerita aja ternyata gitu. Dan itu ternyata sekarang orang membeli akik 100 juta nggak mau. Orang Wonogiri itu dulu pakai akik hanya dukun gitu kan. Nah, sekarang jadi trendsetter gitu ya. Oh, batiknya biru, akiknya biru gitu kan. Batiknya kuning, akiknya kuning gitu. Nah, inilah tapi kemudian ada satu penurunan, tapi kita bandingkan dengan perubahan yang sifatnya stabil dan terukur. Misalnya emas gitu. Harga emas itu tetap ukurannya ada gram dan karat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana perubahan-perubahan itu menjadi sebuah kepastian yang akhirnya bisa kita ukur. Nah, ini teman-teman semuanya, ini teorinya mungkin Bu Novika dan teman yang lain lebih memahami bahwa area model fuca ini akan kembali kepada tuna, akan berubah menjadi tuna. Turbulensi kita luar biasa hari ini. Bahkan yang namanya riset itu sekarang 20 hari sekali itu sudah ada penemuan kayak gitu ya. Nah, ini kalau zaman dulu mungkin nunggu 10 tahun inovasi berkurang 5 tahun, sekarang ini hari hitungannya. Nah, saya tadi mengatakan di awal-awal, teman-teman jangan seperti kata dalam tempurung, di UNJ gagah banget, superior, pas keluar pagar UNJ, kita tergilas oleh perubahan di luar yang ternyata lebih cepat dari yang kita bayangkan. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi komponen utamanya apa sih? Nah, ini nanti tolong ditambahkan, teman-teman semuanya. Jadi jangan berpikir hanya mahasiswa saja yang perlu literasi, enggak. Artinya bahkan kami semalam diskusi dengan Bupati Kutai Timur itu, beliau sendiri harus banyak membaca literasi karena justru sebagai pemimpin itu literasinya harus kuat. Karena based on decision itu harus berdasarkan literasi, berdasarkan data, kompetensinya apa gitu kan. Nah, jadi mulai hari ini silakan teman-teman semua kalau ada kesempatan kursus apapun, workshop apapun itu silakan diikuti karena bisa jadi hari ini itu belum rasanya belum berfungsi buat kita, belum berguna buat kita, tapi percayalah 5-6 tahun lagi itu akan membuat kita berbeda dengan yang lain. Yang tadi ada karakter. Nah, nanti seperti apa kita diskusi aja teman-teman. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, ini sebuah penelitian yang luar biasa. Tahun-tahun 1750 yang namanya perubahan inovasi itu setiap 150 tahun sekali. Tapi ini diteliti tahun 93. Diperkirakan tahun 2020, jadi kita kelewatnya 2022. Itu perubahan setiap hitungannya udah hari. Nah, ini kita harapkan teman-teman semuanya itu bahwa perubahan itu bukan karena ada dipaksa orang lain, tapi karena itu sebuah kebutuhan. Faktanya apa? Nah, maksudnya gini, jadi memang beberapa tokoh-tokoh ini saya ambil karena memang mereka-mereka ini luar biasa, punya insting, punya sense of future gitu, bahwa masa depan itu ya kita ambil hari ini. Nggak bisa kita nunggu masa depan dan batas itu nggak bisa. Nah, sehingga perubahan keunggulan apa? Nah, itu harus kita sampaikan. Nah, ini saya ingin berdiskusi teman-teman semuanya dulu, kira-kira apa gitu. Coba kalau bisa ditanya gitu. Apa keunggulan alumni UNJ apabila dibandingkan dengan alumni kampus yang lain? Nah, Bu Novisa ini kan alumni USU dan UGM kan gitu kan. Iya. Jadi ini Iya, penting benar, Pak. jadi dasar. Jadi kita tuh unggul apa? Dan hasil riset saya nih beberapa keliling Indonesia itu, kita akan sulit mengungkapkan keunggulan kita itu apa. Tapi kalau suruh menuliskan kelemahan orang lain itu 4 halaman cepat sekali 5 menit gitu. Nah, Iya. kenapa ini saya sampaikan teman-teman semuanya? Artinya mari kita rethinking gitu, niat kita apa sekarang ini. Kuliah itu mau ngapain sih? Sekali lagi, bahwa kuliah itu tidak akan pernah menambah pintar kita, tetapi bagaimana menambah kapasitas berpikir kita. Dan itu dipahami,
saya yakin teman-teman tidak nilai minded gitu, tapi insight minded akhirnya. Kalau tidak seperti itu, ya tadi kita IP-nya, kita di wisuda misalnya cum laude gitu ya. Tapi kemudian di masyarakat di lingkungannya tidak berdampak apa-apa, itu demarketing kepada UNJ. Lah katanya lulus terbaik, tapi nothing di lingkungan kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan ini harus dijawab dari hati kita, nggak usah sekarang lah. Tapi ini silakan disimak dalam hati bahwa gue itu apa sih keunggulannya gitu. Nah, ini penting dijawab dulu. Selama ini nggak kita jawab, itu kita tidak akan pernah punya satu grand design mengenai for the future kita gitu. Nah, ini yang saya terapkan di beberapa daerah, Bu Nofrian dan teman yang lain, karena saya tanya. Waktu saya ketemu Bupati Wonogiri, saya tanya, kan itu teman saya. Saya bilang, bro, Wonogiri itu terkenal apa? Bakso. Apa bakso itu kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nyatanya di Wonogiri nggak ada bakso enak, Bu. Yang ada malah di Jakarta. Karena hukum ekonomi kan artinya bakso enak itu harganya yang cocok kan gitu. Jadi jangan berharap harga 5.000 baksonya enak, kan nggak bisa juga. Iya. Sama, alumni UNJ itu akan ditunggu perusahaan-perusahaan lain, pemerintah daerah lain itu karena apa? Kalau bukan alumni UNJ jangan. Misalnya gitu. Bisa nggak kita membuat sebuah branding bahwa, oh iya alumni UNJ itu nggak usah ikut tes. Nggak usah ikut CPNS. Tapi ditungguin oleh perusahaan karena ada something yang kira-kira bisa kita unggulkan daripada yang lain gitu. Mohon maaf ya Bu, bukan usus sama game enggak, jadi kita harus berlomba. Karena saya yakin bahwa kita itu punya keunggulan masing-masing. Allah memberikan kepada kita fitrah itu artinya, jadi manusia tidak ada yang bodoh. Manusia tidak ada yang lemah. Yang ada adalah kita tidak bisa menggali potensi kita apa gitu. Ini yang terjadi sebenarnya. Karena nggak mungkin lah Allah menciptakan orang dengan kelemahannya, enggak lah. Masalahnya adalah kita menjudge diri sendiri, kita punya kelemahan kan gitu akhirnya. Betul Pak. Nah, ini yang kita coba bandingkan teman-teman pagi ini diskusi kita adalah apa sih kompetitif efisiensi kita itu apa sih kira-kira gitu. Jadi ada dua, personel dan secara institusi. Oke lah, kita punya kekuatan besar. Apa dengan besar itu kemudian jadi baik belum tentu juga. Nah, ini sebagai pemicu teman-teman bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita jawab dalam hati dan itu perlu perenungan. Tidak ada yang salah, kita belum merumuskan aja kayak gitu. Nah, jadi ini harapan kita. Saya senang banget ini beberapa diskusi ini akhirnya nanti mulai beberapa teman-teman yang praktisi sifatnya itu karena kita menemukan data ini di lapangan. Jadi tidak teorinya iya, tetapi di lapangan akhirnya terkadang berbeda karena tadi situasi dan kondisinya berbeda. Apalagi ini kita terapkan di dunia pemerintahan yang setiap kepala daerah itu berbeda-beda. Undang-undang otonomi daerah itu menyebabkan ya bupati, wali kota menjadi raja-raja kecil yang akhirnya harus punya konsep besar yang endingnya sama, kesejahteraan masyarakat. Kalau masih berpikir partai ini ya mereka akan bertahan lama dan tidak akan pernah dikenal. Saya selalu memberi contoh teman-teman semuanya. Jenderal Sudirman itu mungkin tidak pernah kita kenal gitu ya. Tapi beliau sampai hari ini semua orang tahu, nggak kenal tapi orang tahu. Karena apa? Beliau membangun usia historis yang luar biasa. Bukan usia fisiologis saja gitu loh. Beliau meninggal umur 35. Tapi hari ini semua orang kenal. Nah, apakah kita ini usia-usia kita ini kemudian bisa menciptakan usaha historis? Nah, pertanyaannya adalah ya kita punya keunggulan apa? Nah, yang penting adalah begini, kalau kita meniatkan kuliah itu adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, yakin. Karena itu kita nggak optimal. Bisa jadi kita hanya ya kalau bahasa keren itu hot chicken faces lah gitu ya. Jangan tai ayam. Jadi kita hanya menjadi buih-buih yang kemudian tidak punya keunggulan apa-apa. Nah, ini tadi salah satu contoh yang kita sampaikan bahwa mari kita bangun usia-usia historis kita sehingga UNJ itu sekali teman-teman UNJ itu hanya lembaganya. Yang membuat UNJ besar, kecil, bubar, jangka panjang itu adalah human capital di dalamnya sebagai aset. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah 5 tahun lagi masih ada UNJ? Kalau semuanya hanya besar, hanya pengen lulus kemudian tidak memberi efek apa-apa, orang nggak daftar ke UNJ lah. Kan ini menjadi catatan juga buat kita semuanya gitu. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, bahwa pentingnya kita membuat sebuah keunggulan karena tadi kita pengen personal branding ya. Nah, kalau organizational branding itu efek dari personal branding yang menjadi komunitas. Jadi teorinya itu kalau orang baik ketemu orang baik, pasti akan menjadi sebuah kelompok yang baik kan gitu. Kelompok yang baik ketemu kelompok yang baik akan menjadikan sebuah komunitas yang baik. Komunitas yang baik ketemu komunitas yang baik akan menjadi sebuah masyarakat yang baik kan.
Nah, jadi kalau mohon maaf kalau yang non muslim ini kalau di Quran itu kan innamal niat gitu. Tetapi itu kan pahala paling rendah. Harus innamal niat by ikhtiar kan gitu. Nah, proses itu. Jadi saya yakin kalau soleh individu udah clear. Tapi soleh sosialnya ada nggak nilainya? Nah, ini kalau kita ngomongin bahwa kerja adalah ibadah, kita harus memperbanyak soleh sosial sebenarnya. Kalau soleh individu udah clear lah, saya yakin lah teman-teman yang muslim itu udah jidatnya hitam-hitam, udah banyak sujud kata gitu ya. Nah, jadi apakah kemudian dia berimpact? Karena kalau kita pegang dengan hadis Nabi, khairunas anfa'um linnas itu adalah sebaik-baik manusia itu yang beri manfaat buat orang lain kata gitu. Apapun itu. Nah, bisa memberi manfaat itu kalau punya keunggulan. Kalau enggak kan bagaimana beri manfaat orang lain kata gitu. Nah, ini tantangan kita untuk alumni UNJ terutama gitu. Karena jangan sampai kemudian kita besar karena jumlah tetapi tidak berkualitas. Nah, bagaimana menciptakan existing itu menjadi sebuah keunggulan ini penting. Gitu. Nah, nanti caranya seperti apa kita lihat di berikutnya. Jadi sekali lagi saya yakin tidak ada mahasiswa yang tidak punya keunggulan. Semuanya punya keunggulan. Yang terjadi adalah kita belum menemukan keunggulan itu. Atau kita masih malu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya, menyatakan keunggulan itu bukan riak ya, beda itu. Itu sebuah keharusan, karena orang perlu kita tahu. Kita nulis kurikulum VT aja, nggak usah lah, nggak enak nih, nggak enak. Enggak, kalau itu kan kompetisi kita, masukin aja. Gitu. Apalagi sekarang ini, teman-teman kalau udah mulai uji kompetensi gitu, wah luar biasa sekarang ini gitu. Jadi pendidikan formal dan informal itu akan menjadi satu kompetitor yang luar biasa untuk ketemu dengan kita, karena tadi orang bicara, ya memang di Indonesia masih mengandung masih mempercayai mazhab ijazah gitu ya. Tapi dengan perkembangan waktu itu akan berganti menjadi mazhab kompetensi gitu. Nah, luar biasa lagi berijazah dan punya kompetensi kan gitu pilihannya maunya gitu. Tapi terkadang kita harus milih salah satu. Nah, ini harapan kita teman-teman semuanya. Jadi kita tetap bersemangat bagaimana desain masa depan itu harus kita mulai dari sekarang. Yang namanya unggul itu teman-teman harus terunik, ternilai, terbesar, tertinggi, apalagi lah. Yang penting bukan terserah, jangan ya. Itu unggulnya apa? Terserah Pak, wah yang nggak unggul namanya itu. Nah ini apa namanya panduan-panduan kita bisa pakai, kita membuat sebuah muhasabah diri kira-kira. Oh iya saya apa sih sekarang ini gitu. Dan saya yakin kalaupun sama kita lihatlah ada berapa nama Rudi. Tapi kan Rudi Habibie kompetensinya lain. Rudi Khairuddin lain. Rudi Hartono, nah gitu maksud saya. Ada nama Rudi banyak, tetapi kompetensinya masing-masing. Apa Rudi itu harus olahragaan semua? Kan enggak juga. Nah ini harapan kita. Nah, jadi mari mulai kita hari ini berpikir tentang kekuatan kita. Karena sesungguhnya tidak ada kelemahan di antara kita, kecuali diri sendiri kita yang mengamini apa yang menjadi kelemahan kita. Dengan memiliki kekuatan itulah kita memiliki kepercayaan diri. Nah ini harapan kita adalah ya kompetensi seseorang itu percayalah akan membawa lebih kepada kepercayaan diri untuk dimanapun mau bekerja, di lingkungan, ngajar, di sekolah, apalah semuanya pasti ada. Nah jadi saya ingin bagaimana perubahan itu terjadi. Pertama saya ingin beberapa stabil dulu nih teman-teman. Ini syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kayak kuis ya. Jadi kalau ada kuis, pemenangnya, tapi syarat dan ketentuan berlaku lah ini. Jadi kita tidak bisa hanya niat doang. Oh iya, saya pengen berubah Pak, saya ingin no. Kalau tidak ada jalan-jalan seperti ini. Gitu. Pertama personal dulu, teman-teman harus sehat. Nah ini sayangnya teman-teman itu kalau di dunia pendidikan yang namanya pendidikan jasmani itu hanya sekali dalam sepekan kayak gitu, seminggu gitu ya. Padahal harusnya wajib. Dan lihat dari ritme-ritme kehidupan kita ini, kita sudah mulai meninggalkan olahraga kita. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi terutama yang perempuan ini, kan Pak saya udah olahraga Pak, tiap pagi saya nyapu, ngepel, kan keringetan Pak. Itu bukan olahraga, itu keadaan. Karena nggak ada yang bantuin. Nah jadi yang namanya sama, healthy itu terukur, terstruktur, dan teratur. Kalau selama itu tidak, nggak akan impact apa-apa. Padahal itu syarat utama bagaimana kita membuat sebuah keunggulan. Bayangkan dengan beban yang berat, kesehatan kita drop, ya selesailah kita. Pekerjaan kita terbengkalai. Nah, mindset kita hari ini harus kita bangun.
Kenapa harus kita bangun mindset itu? Karena tadi, selama kita tidak punya, kita baca bukunya semua motivator ya, mau di Stephen Covey lah segala macam, itu pasti berpikir bagaimana masa depannya sebenarnya gitu. Dari akhir itu apa? Nah kalau di dalam dunia agama, surga itu seperti apa sih? Nah surga itu bisa kita capai karena tadi ada niat, ada ikhtiarnya. Selama itu tidak ada yang nggak selesai. Kompetensi sama lah pastilah. Ini paling penting sekarang ini teman-teman di dunia usaha, dunia kerja, mungkin Bu Nofsian ini menambahkan betapa luar biasanya kompetensi-kompetensi itu, semakin rigid kompetensi itu semakin banyak dipakai sebenarnya gitu ya. Dan sekarang banyaklah lembaga-lembaga LSP gitu ya yang kira-kira bisa kita ikutin apapun kemauan kita. Mau ternyata saya ingin penerjemah, ya ambil LSP terjemah. Saya ingin apa? Yang penting punya kompetensi. Nah, personality ini tadi ini namanya karakter teman-teman. Sekali lagi saya terutama punya pengalaman mendampingi beberapa kementerian, nggak usah sebut yang namanya, tapi ada beberapa hal yang akhirnya kita kehilangan ketika kita assessment. Jadi anak-anak itu pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, tapi attitude-nya masih di bawah rata-rata. Jadi nggak hormat dengan seniornya, nggak hormat dengan yang lain. Jadi mereka khawatir dengan hormat itu akan menurunkan keunggulan-keunggulan mereka. Enggak, padahal justru itu akan meningkatkan. Yang tadi disampaikan, karakter ada 3 itu ya, skill, knowledge, dan attitude. Gitu. Nah, ini yang sekarang ini kehilangan. Gitu. Yang kedua nih, secara organisasi ini saya yakin lah, di UNJ ini luar biasa gitu ya. Dosen-dosennya pasti, Hakul yakin saya pasti memberi kesempatan seluas-luasnya buat mahasiswa berkembang. Jadi nggak ada dosen yang kemudian, kita kasih materi 10% aja deh. Takut dia menduluin kita, kebalik. Karena semakin banyak kita berikan materi, itu akan menambah pengetahuan buat kita. Ini sudah luar biasa, kita bangun. Teamwork-nya keren juga. Culture-nya, budaya kerja kita. Culture bukan budaya dalam artian budaya Jawa, Sumatera, bukan ya. Tapi culture organization. Jadi budaya kerja. Nah, kalau Jepang ada kaizen, segala macam itu ya. Nah, ini betapa luar biasa orang-orang yang masih punya sense of culture organization itu rata-rata kan bertahan lama. Karena apa? Ini akan menjadikan teman-teman semuanya kita punya produktivitas, punya kualitas, punya inovasi, dan punya output. Nah, inilah keunggulan kita sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya keunggulan itu bisa kita capai gitu. Ini tadi sama, syarat dan ketentuan berlaku terjadi gitu. Pertama, kita harus punya comparative advantage-nya apa? Dan competitive advantage. 2 hal ini menjadi fondasi kita karena kita bisa menilai orang, keunggulan orang itu yang bisa kita tiru, kita bisa insight-nya apa, dan yang punya kita apa gitu. Sama di perusahaan juga. Keunggulan perusahaan kita itu apa? Sedangkan pesaing itu apa? Kita bisa gitu. Kedua nih harus unik, harus superior, dan extendability harus ada gitu. Yang terakhir harus ada strategic leveraging-nya apa. Nanti materi ini saya kirim ke panitia. Jadi saya tadi sudah kirim sebenarnya ke Mas Fakih ini. Jadi ini teman-teman semuanya, bahwa keunggulan itu bukan sekedar dideklarasikan, bukan ini amal biniya, tetapi bagaimana ikhtiarnya kemudian menjadikan output. Itu pahala paling rendah. Yang paling tinggi adalah bagaimana menjadi outcome kan gitu ya. Nah ini yang kemudian kita sampaikan dari teman-teman semuanya di alumni UNJ ini, kita berharap tadi personal branding-nya ada, organisasi branding-nya ada, karena tadi itu satu kesatuan yang nggak boleh kita pisah-pisahkan. Bagaimana merubah mindset kita ini? Pertama, kita harus paham dulu. Mau ngapain itu paham dulu. Kalau kita nggak paham, tadi kita nggak punya grand design apa-apa. Nah, yang kedua, kita baru yakin. Jadi nggak mungkin muncul keyakinan ketika kita nggak paham. Nah, baru mencintai. Nah, teman-teman yang belum jomblo, misalnya lihat perempuan cantik, kita pahami dulu. Seperti apa sih orangnya ini? Keturunannya, nasabnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, kemudian baru yakin, baru muncul cinta. Nggak mungkin dia ngomong cinta belum tahu siapa dia, bohong besar itu. Nah, baru muncul ikhlas. Nah, terakhir motivasi. Jadi jangan bicara saya termotivasi tertentu kalau nggak paham, nggak mungkin juga. Nah, kenapa kemudian saya usianya 50 tahun masih ambil S3 itu dalam rangka tadi, ada hal yang kemudian kita pengen cari. Teman-teman, ngapain sih? Secara pekerjaan kan itu sudah biasa, ngambil S3-nya. Dia belum tahu, ada mana yang lain, ngomong jaringan, network, segala macam. Dan pasti ada manfaatnya suatu saat nanti. Nah, inilah teman-teman hasil perjuangan diri kita, bahwa
suatu perubahan itu tidak bisa ujuk-ujuk, jangan ujuk-ujuk deh, nanti nggak boleh diprotes ya pakai bahasa Jawa ya. Tidak boleh. Sekarang sensitif. Nanti saya disuruh keluarin pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah, ini hasil perhitungan kita teman-teman, tapi sekali lagi itu baru kondisinya di awal ini. Nah, untuk memaksimalkan itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Skill kita apa? Meningkatkan waktu kita apa? Kalau orang pengen sukses, kayak ceritanya Pak Khairul Tanjung, itu satu hari dia tidur hanya 3 jam. Untuk seorang CEO yang punya perusahaan berkabrek-kabrek itu, dia tidur hanya 3 jam. Lah kita mahasiswa, itu meleknya 3 jam. Lainnya tidur. Gimana orang mau berbeda dengan yang lain kan gitu kan. Disiplin, saya senang hari ini on time. Nah, ini menjadi salah satu syarat karena tadi jangan sampai kemudian jam karet itu dijadikan trademark setiap aktivitas kita. Kan biasa telat setengah jam, biasa 1 jam, jangan. Akhirnya kualitas juga kita tingkatkan. Nah, inilah hasil amal kontribusi kita. Mari kita lakukan dengan profesional, dengan artinya disiplin yang luar biasa, dipahami dengan baik sehingga yang namanya makna perubahan itu akan terjadi. Nah, karakter unggul itu yang pastilah ini tidak ada orang yang tidak punya spiritualis itu jangan dijadikan disempitkan hanya agama ya, bukan, tetapi motivasi orang itu termasuk spiritualitas kita gitu. Ingin berbuat baik dengan orang banyak itu, dan saya yakin semua agama akan mengajarkan kita berbuat baik buat orang lain. Nggak mungkin ada yang mengajarkan berbuat buruk kan gitu. Mempunyai integritas dan loyalitas gitu. Nah, ini modelnya apa? Itu nanti masing-masing punya terjemahan sendiri-sendiri, tetapi di dalam pelaksananya itu tergantung dari lembaga di mana kita nanti akan bernaung. Ini saya yang memotivasi saya adalah ini. Apapun ya belajar itu ya. Nah, sekali lagi bahwa pendidikan itu di Indonesia sekarang ini masih mengandung mazhab ijazah, jadi mau tidak mau ya itu menjadi syarat utama pertama. Tapi dengan perkembangan waktu nanti akan dikombinasi dengan sistem kompetensi. Jadi teman-teman semuanya, jadi kemarin kan kita ribut gitu ya. Waktu saya ke Sulawesi Tenggara itu ketemu dengan rombongan satu pesawat itu orang-orang Cina, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya tanya ya membawa gitu ya. Ini tuh kerja di mana? Jadi tambang Pak. Bagian apa dia? Ya ada yang ngelas, ada yang bagian ini gitu. Ngelas dari Cina gitu ya. Ternyata ketika kita urut-urut itu, ya dia memang punya standar kompetensi ngelas yang diakui. Nah sedangkan di Indonesia tukang ngelas kita ini belajar otodidak dari kakaknya, dari temannya, saudaranya kan gitu. Sehingga kalau ditanya, Mas bisa ngelas? Bisa. Buktinya apa? Tanya deh tetangga saya bisa ngelas? Nggak bisa. Nah itulah pentingnya standar kompetensi, meskipun level paling bawah pun, level 1, 2, 3, itu harus punya bukti kita punya sertifikatnya. Tadi kenapa kemudian saya menyarankan teman-teman mahasiswa, apapun kegiatannya, ikuti dan minta itu bukti bahwa kita hadir di dalam satu aktivitas. Karena itu akan dipakai suatu saat nanti. Jadi waktu mandiri dan ini kemudian apa sih spiritnya? Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, karena sekali lagi besar itu belum tentu menjadi baik ketika kualitasnya nggak kita ikutin gitu ya. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Jadi saya menyarankan kepada semua kepala daerah yang kita dampingi itu silakan berbasis data. Jadi untuk mengurangi perdebatan yang nggak penting itu harus dengan data. Jadi data akan mengatakan, ya sudah, selesai. Jadi tidak ada lagi wilayah-wilayah asumsi. Kalau asumsi, perdebatannya lama dan nggak selesai karena datanya nggak lengkap. Sehingga kita melakukan di beberapa daerah itu bagaimana kita melalui pengkajian ilmiah dulu, kajian-kajian apa. Dan kampus menjadi biangnya untuk kajian harusnya. Karena disitulah wilayah-wilayah yang paling kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, harapan kita itu UNJ punya dalam tanda kutip daerah-daerah binaan untuk membuat kajian. Dan itu memang menjadi ranahnya teman-teman mahasiswa, dosen-dosen untuk membuat sebuah kajian-kajian. Ya, ini yang ditunggu sebenarnya. Sedangkan pemerintah daerah ini kan politik praktis, hanya 5 tahun. Bekerjanya 3 tahun. Karena 1 tahun euforia kemenangan, mulai bekerja 3 tahun. Tahun terakhir sudah mulai kampanye berikutnya gitu. Nah ini kan real lah padanya kita di lapangan gitu ya. Nah sehingga perlu partner sebuah komunitas ilmiah ya kampus untuk leverage strateginya itu apa itu dari pendekatan ilmiah ini. Memberi konten tinggi jangka panjang pastilah. Nah, yang paling penting adalah
sustainable-nya itu. Berkesinambungan seperti apa. Bukan karena jangka pendek, tetapi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kira-kira itu teman-teman, maksudnya evaluasi yang terukur, teratur, dan terstruktur nanti, 3T tadi. Nah, kita berharap hari ini kita sudah bicara mindset kita berubah gitu ya. Dengan asumsi setelah selesai mindset berubah, kita kumpul dengan orang yang baik, yang secara juga berubah, akhirnya akan timbul culture set kita gitu. Apa sih? Kalau sudah sama, itu berarti sudah sistem. Nah, sistem berarti kan menjadi SOP yang orang suka nggak suka, mau nggak mau akan melakukan yang sama tentang keunggulan kita itu apa. Karena sekali teman-teman bahwa di UNJ itu, nah, yang namanya pola pikir kita itu ketahuan, karakter kebiasaan apa, perilaku sikap seperti apa itu ketahuan. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan dari sekali teman-teman, shaping the future itu, masa depan itu bukan diramal. Oh, enggak, orang pinter, pakai asik segala, enggak. Itu by design dan ilmiah. Jadi jangan berpikir masa depan itu sesuatu yang hampa, oh no, itu real, dan itu by design. Dan bisa, oh bisa. Kalau di kami, di Forza Science itu menggunakan namanya scenario planning. Jadi skenario planning itu bukan berarti satu gitu, mungkin skenario planning 1, 2, 3, tetapi direncanakan bahwa hasilnya nggak sama, tapi bukan berarti kan nggak ada hasil. Nah, ini harapan kita, karena sekali lagi evolusi metodologi peramalan masa depan itu berubah. Kalau zaman dulu masih ada primbon Jawa lah segala macam, sekarang nggak bisa, mengarasi bintang enggak, by design. Dan kita berharap hari ini UNJ, teman-teman alumni masing-masing kampus punya grand design masa depan. Jadi saya terinspirasi, kebetulan saya lama ikut Pak Harto dulu. Jadi sejak Pak Harto lengser 98 itu saya menemani beliau. Dulu saya manajer di museum, pernah seperti itu. Nah, diskusi saya dengan beliau itu menyampaikan bahwa memang membuat sebuah perencanaan itu nggak mudah. Makanya ada repelita zaman dulu. Terlepas dari unsur-unsur politik, tapi itu bahwa secara politik kemudian ada perubahan, iya, karena manusia gitu ya. Ada beberapa unsur yang lain, iya, tetapi kita sebagai masyarakat ilmiah, kita lihat grand design by ilmiahnya, tapi harus jangka panjang dan itu dibagi step-stepnya, kita breakdown-kan menjadi beberapa fase-fase yang harus kita capai kira gitu. Masa depan itu harus kalau perlu kita pertaruhkan, karena kita sering banget. Jadi kalau kampus itu ya, bolak-balik raker, tahun lalu raker kita naikkan lagi ini misalnya dari 10% gitu. Itu kan formalitas, tidak pernah dikaji, dianalisa. Bahkan raker yang nggak ada hasilnya, kalau orang Jawa namanya adalah gitu. Nah, harapannya adalah desain masa depan itu. Bahwa berbeda iya, tetapi harus punya plan satu, plan dua. Air itu kan filosofi yang salah gitu. Ya kalau airnya kecil, airnya jadi gede kan jadi hilang nih kan fokusnya. Saya dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kehormatan terbesar itu kesetiaan, gitu. Keberanian terbesar itu kesabaran, musibah itu keputusasaan, dosa itu ketakutan, misteri terbesar itu kematian karena hari nggak ada yang tahu, modal terbesar itu kemandirian, sumbang dari kontribusi, yang terakhir adalah rekreasi baik adalah bekerja. Bayangkan kalau kerja menjadi hobi, Bunga Fisika ini, jam 7 pagi ayo. Jam 5 pagi, ayo, sebenarnya ada target kan gitu kan. Nah, tapi uji harus mikirin juga UNJ, jangan ayo doang ya Bu ya. Nah, ini sebagai pengantar teman-teman diskusi kita pagi ini, kita berharap lontaran-lontaran yang kita ada di lingkungan kita itu menjadi sebuah. Bahkan saya ketemu dengan teman-teman di dunia entrepreneurship itu, yang namanya hoax itu harus kita riset gitu. Nah, padahal hoax, apalagi berita beneran kan gitu. Jadi hoax itu menjadi sumber utama kita riset. Terlepas dari kualitas hoax seperti apa, tetapi itu jangan ini hoax enggak, tapi kita saring. Nah, bagaimana mendesain itu menjadi penting gitu ya. Nah, ini harapan kita teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, mohon maaf teman-teman yang mahasiswa yang luar biasa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ya penggugah kita lah untuk pagi ini. Pagi-pagi udah ngomongin udah jelas gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin itu Bu Nafisya saya kembalikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giri, terima kasih banyak. Ini saya pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak untuk sharingnya pagi ini. Aduh, saya tuh jadi kayak balik berkaca ya waktu S1 dulu. Oke, ini saya kayaknya nilai minded banget waktu itu, Pak. Tapi ternyata semakin kita memasuki dunia kerja, apalagi zaman sekarang ya Pak,
ternyata nilai itu cuman kayak tiket masuk doang gitu. Betul. Apalagi karena kita masih ijazah gitu ya Pak sistemnya gitu kan. Kayak cuman tiket masuk doang. Sisanya itu benar-benar effortnya kita, bagaimana kita untuk menunjukkan kompetensi kita, kontribusi kita, attitude kita ya Pak Giri ya. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Giri, saya terima kasih banyak. Jadi emang beda gitu ya kalau misalnya orang yang udah pengalaman itu ngomong gitu ya, pasti kayak refleksi ke diri sendiri. Oke, saya belum olahraga. Oke, balik lagi seperti itu Pak. Luar biasa loh. Jadi teman-teman mahasiswa, kalian yang mempertemukan di sini teman-teman mahasiswa dengan Pak Giri ini yang sudah dengan pengalamannya cerita sama kita bahwa perubahan itu ya memang harus 3T gitu ya. Oke, baik. Sebelum nanti saya menyimpulkan gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Giri, teman-teman mungkin di sini ada yang pengen diskusi, ada yang pengen tanya Pak Giri itu bisa jadi kayak gitu harus gimana sih Pak? Saya tuh kadang suka sulit gitu untuk menyimpulkan apa yang menjadi keunggulan saya Pak. Ya gitu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman mahasiswa. Saya mungkin sebelum ada yang nanya, saya tambahkan sedikit Bu Nov Racing ya. Monggo Jadi Pak. ini pengalaman pribadi lagi. Jadi saya satu-satunya orang yang gagal pensiun dini sebenarnya. Jadi sama, artinya gini, ketika tadi sesuatu yang kita belum menemukan unggulan itu memang by proses pastilah gitu ya. Dan proses itu yang penting gini, kita merenungi apa yang kita proses dalam diri kita. Karena sekali lagi saya ketika resign dari Taman Mini itu saya membuat usaha gitu. Karena berpikir dengan usaha itulah kemudian kita mendapatkan sesuatu gitu. Tanpa menentukan apa sih keunggulan kita. Saya jualan bakso Bu Nov, sebagai orang Wonogiri saya jualan bakso kayak gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang kemudian di dalam perjalanannya itu saya ketemu teman-teman yang di psikolog ya. Yakin lo mau jualan gitu. Emang kenapa? Jualnya penting enak, laku, dapat duit gitu. Nah ini selalu catatan penting aja bahwa tidak semua yang kemudian kita harapkan itu ternyata sama dengan yang kita mau gitu. Ternyata saya hanya emosional Bu, menghibur diri aja. Jadi kita sering banget menghibur diri teman-teman, oh kita usaha begini, sukses ini. Kalau kita renungkan sambil tidur itu sebenarnya kita belum sukses apa-apa sebenarnya gitu ya. Tapi karena kita pengen cerita orang lain gitu. Nah saya lanjutkan, waktu saya usaha kuliner itu saya punya 2 cabang. Dan satu hari itu Bu, satu cabang itu menghasilkan 500.000 bersih ke saya. Jadi teman-teman kalau pengen jualan bakso, kontak saya ya. Saya masih ada resepnya, tenang aja. Sabtu Minggu itu 1 juta per hari. Gitu. Tetapi ternyata berjalannya waktu, saya hanya bertahan secara endurance itu hanya 6 bulan. Jadi saya 3:30 ke pasar, terus ke warung segala macam, sore balik lagi. Ternyata ritme rutin saya itu hanya 6 bulan ternyata. Nah setelah 6 bulan itu saya mulai ada motivasi hilang gitu. Ternyata duit bukan segala-galanya, bukan hanya mencari uang sesuatu itu. Karena kemudian saya nggak menikmati perjalanan itu. Akhirnya saya ketemu teman saya itu yang psikolog itu. Udah ya, saya ini orang yang keras kepala, Bu. Udah maunya saya tahu gitu ya. Nah, saya teman saya ini keras kepala aja nggak cukup. Nyatanya nggak cukup, harus ilmiah. Saya dites lah, di assessment saya oleh psikologi teman saya itu. Ternyata hasil assessmentnya adalah saya tipe orang yang dia tidak bisa teratur, tidak bisa rutin. Ya akhirnya berantakan. Lu itu cocoknya adalah ya, konsultan, ngomong, ngajar gitu ternyata gitu. Jadi kamu nggak bisa hanya duduk nungguin, bukan masalah uangnya. Nah ini harapan saya adalah bagaimana membangun keunggulan itu kadang-kadang memang perlu waktu. Nah sehingga kenapa kemudian kita perlu banyak diskusi. Kita berharap kita bisa shortcut pengalaman orang-orang by waktu kita perpendek. Nah misalnya ya saya sekarang ini gitu. Akhirnya kesimpulannya ya sekarang kan dunia luar biasa. Kita asesmen aja gitu kan. Sekarang kan walaupun pakai bayar kan murah asesmen personal itu. Saya itu di mana sih gitu. Nah, itu yang paling penting sekarang ini sebenarnya. Itu kalau secara personal ya. Nah, ini harapan saya adalah teman-teman sekarang sudah menyadari oh iya, saya ini memang kalau teman-teman yang biasa musik itu kan diajari matematika pasti nilainya jelek kan. Nah, jangan-jangan juga ngambil mata kuliah ekonomi itu karena ngetrennya, ekonomi kan ngetrennya gitu, keren kan gitu. Pas tahu ngapain dia nggak tahu, nggak seneng hitung-hitungan, nggak seneng ekonomi, tapi karena ya yang lain ikutan seperti itu. Nah itu aja mungkin gambaran tambahan Bu Nafisya bahwa perlunya kita merenungkan diri bahwa apa sih yang menjadi keunggulan kita. Ya. Monggo yang lain silakan.
Makasih Pak Giri tambahannya ya, semakin menambah bahan untuk kita semakin relaksasi diri untuk menemukan apa sih tujuan kita sebenarnya ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Giri nih terkait apa pengalaman, mungkin apa kesulitan yang dialami, apalagi teman-teman semua ini kita online ya Pak ya, online learning ini ya memang plus minus sih ya, cuman menurut saya tetap ada hal-hal yang tidak bisa dimaksimalkan ketika kita melakukan online learning nih. Beda waktu saya S1 dulu kan kita ketemu gitu kan, gaya gesture kita kelihatan. Kalau sekarang kita presentasi gampang karena kita sambil lihat layar, sambil lihat presentasi gitu ya Pak. Kalau dulu, saya sampai bikin catatan kecil loh supaya maksudnya presentasinya maksimal sampai harus ngafalin dan segala macam. Nah itu tuh ya perubahan itu tadi ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, nih MC kita nih bertanya nih. Mungkin udah nggak sabar ya, karena Mas Fakih bolak-balik ngomongin Pak Giri. Saya pengen tanya deh. Silakan Mas Fakih. Iya nih. Terima kasih ya sebelumnya kesempatan untuk bertanya buat Pak Giri nih. Tadi saya mendengar sedikit tentang perubahan mindset gitu ya Pak. Yaitu dengan memulai perubahan dengan paham, yakin, cinta, ikhlas, dan motivasi. Namun terkadang ketika kita udah ingin berubah nih, ingin menjadikan diri kita lebih baik, ada aja gitu halangan-halangan baik dari lingkungan ataupun dari diri kita pribadi masing-masing, bahkan dari keluarga. Nah, yang jadi pertanyaannya gimana sih Pak cara keluar atau cara solusi untuk menangani hal tersebut gitu Pak? Baik Mas Fakih, keren banget nih. Jadi sekali lagi bahwa kita harus yakin bahwa semua harus pakai proses. Ya, jadi tadi ada amalu niatnya, kemudian apa ikhtiar kita gitu. Dan paling enak bagaimana memotong proses itu kalau lebih waktu. Makanya kenapa ada pepatah mengatakan silaturahim itu akan memperpanjang usia dan menambah rezeki, itu karena di sini gitu. Jadi Mas Fakih punya pemikiran yang sama, ketemu dengan Mas Ade, Pak Fatin, Pak Sekar gitu ya. Kemudian kita sering diskusi, sering ngobrol. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya diskusi itu harus ngomongin hal yang besar-besar, enggak juga. Tapi sekali lagi bahwa silaturahmi membuat kita besar itu, berjamaah besar itu, maknanya ada seperti itu. Dan sekali lagi tidak ada yang instan. Kalau yang instan itu nanti ditangkap, nanti kayak Indra Kents itu. Itu kan instan itu. 4 tahun 400 miliar gitu kan, malah bingung dia mengapain. Karena sekali lagi kita sunatullahnya terus pakai proses. Nah, tinggal adalah teman-teman sekalian, yang paling penting adalah mindset kita, proses perlu waktu pasti. Tapi bagaimana memperpendek proses waktu itu menjadi lebih cepat dari pengalaman orang yang terdahulu. Nah, maknanya harus begitu, Mas. Jadi, sekali lagi memang hambatan, iyalah. Nggak mungkin, kalau semuanya kita niatkan, terus bagus, Mas. Besok kiamat, Mas. Karena tadi ya, kenapa doa kita itu tidak segera dikabulkan? Dan kita berusaha. Atau kebalikannya, kita sudah tahu tidak akan pernah dikabulkan, kita putus asa pasti. Nah, konteksnya di situ bagaimana kita berikhtiar. Nah, jadi sekali lagi apalagi sekarang ini dengan dunia sosial media yang luar biasa, kita banyak contoh yang bisa memperpendek proses kehidupan kita sebenarnya. Nah, yang penting adalah Mas Fakih harus punya sebuah grand design. Nah, apakah kemudian grand design nggak berubah? Ya enggak lah, itu bisa berubah situasi. Tapi minimal kita punya guideline, kita punya rel, kita punya sebuah tujuan yang akhirnya itu akan memandu kita. Nah, sekarang contoh kecil aja lah gitu. Dari 59 yang hadir hari ini, semua pasti punya handphone. Gitu. Tapi kira-kira dalam satu hari, berapa menit, saya nggak ngomongin jam ya, berapa menit kita baca jurnal, berapa menit kita baca pengetahuan, gitu. Itu contoh. Bagaimana mengakselerasi. Kita punya fasilitas semua loh. Nah, bahkan ke anak saya pun saya sampaikan seperti itu. Dek, minimal baca. Nah, karena saya itu senangnya novel ya, sekarang saya harus memberikan novelnya tiap bulan. Nah, sekarang kan yang kecil kan SMA kelas 1. Itu bacaannya udah J.K. Rowling kan gitu kan, Pramudia Anantatur. Karena tadi itu dia merasa memang ya sudah memerlukan untuk itu. Ya nggak apa-apa, proses saja. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi Mas Fakih, membuat perubahan, keunggulan itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, tadi tinggal,
personal satu dan yang lain pasti punya cara dan strategi berbeda pasti ya. Tapi harus punya sama, harus grand design personal. Jadi ada roadmap personal itu ada, mau ngapain dulu. Kalau tidak ada, biasanya tadi tuh ikut-ikutan teman yang lain, kemudian lupa, oh ternyata saya udah nikah, ternyata saya punya 2, ternyata, itu kata-kata itu kok tahu-tahu kan gitu ya. Oh, Bu Nafsi saya tahu-tahu udah anaknya 3, oh tahu-tahu udah mau nikah, oh tahu-tahu, nah tanpa ada tinggalan apa-apa buat kita. Bayangkan betapa proses itu sangat cepat sekali. Kita merasa bahwa pandemi 2 tahun itu kan lama gitu ya, kemarin kita jalani. Setelah selesai, kayak baru kemarin deh. Nah, jadi sekali lagi Mas Fakih, yang penting adalah silakan teman-teman buat grand design dulu. Grand design punya satu roadmap personal roadmap, kemudian didiskusikan dengan Bu Noviska, dengan teman yang lain. Yang membuat kita tidak pede adalah tadi, kita tuh paling tidak tahan kalau kemudian diledekin teman kita gitu. Lu sok-sokan banget sih lu kan. Itu yang paling banyak sebenarnya itu. Ini kita ngelukro itu. Karena kita ketemu dengan orang yang salah. Kan harusnya gitu. Ketemulah orang penjual minyak wangi biar berbau wangi kan gitu kan. Nah, kita jangan teman-teman yang memang tidak termotivasi kan gitu. Itu kira-kira Mas Fakih. Jadi sekali lagi saya yakin ketika teman-teman punya grand design masa depan for the future, apalagi membangun competitive advantage-nya apa gitu, akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya grand design gitu. Bahwa itu sulit, iya, tapi bukan berarti nggak mudah. Bukan berarti nggak mungkin. Itu Mas. Jadi tetap semangat ya Mas. Enggak yang lain? Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak, benar-benar nih dapat banget. Berarti kita harus membuat grand design terlebih dahulu ya. Terus biar apa grand design yang telah kita rencanakan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Benar-benar membuka insight baru ini. Ya, terima kasih Mas Fakih, Pak Giri. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kepada Pak Giri nih. Oke, jadi kalau saya nambahin dikit tadi ya Pak ya, apa yang ditanyain Mas Fakih tadi, nyambung ya Pak. Jadi lingkungan kita itu berpengaruh ya Pak dalam pembentukan grand design tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita temenannya sama orang-orang yang nggak mau bertumbuh dan berkembang ya kita stuck di situ-situ aja. Jadi kita mesti dari teorinya Pareto kan gitu ya Bu Nafisa ya. Ya. Teori Pareto itu kita cukup merubah 20% orang akan merubah 80% yang lain. Betul. Tapi kebalikannya juga. Kalau 20% itu break-nya luar biasa, akan mempengaruhi 80% juga. Betul. Jadi bagaimana kita melihatnya gitu. Iya, jadi teman-teman sekarang mulai dari mahasiswa nih, mulai dari sekarang nih yang ketemunya mungkin inner circle-nya belum terlalu luas ya, teman-temannya udah mulai didesain nih, oke, saya mau meningkatin sampai di mana, orang-orang yang saya temui harus siapa gitu kan, yang saya pelajari harus apa, benar-benar harus di-identify. Ini luar biasa loh perkembangan teknologi sampai kita ke Zoom ketemu hari ini sangat berbeda waktu saya waktu S1 Pak. Benar-benar nggak ada pembekalan yang seperti ini, yang soft skill. Benar-benar kita didesain untuk creative thinking, design thinking kita itu dilatih sekali gitu Pak. Luar biasa teman-teman semua. Aduh, saya kayak terharu sendiri gitu. Wah, saya menjadi moderator di acara ini, saya jadi belajar banyak lagi kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada satu lagi kali yang ingin bertanya. Apabila mungkin sudah tidak ada, Pak Giri, mungkin sebelum kita menutup nih kuliah kita hari ini ya, kuliah lah saya katakanlah seperti itu karena memang menambah kapasitas berpikir kita gitu ya. Pak Giri mungkin bisa kasih closing, closing statement mungkin Pak buat kita semua di sini. Baik, terima kasih Bu Noviska, teman-teman yang luar biasa pagi ini. Satu hal yang harus kita lakukan bahwa ini perintah Tuhan untuk membuat sebuah keunggulan gitu ya. Agama apapun sekali lagi, sehingga kalau saya hukumnya wajib kita punya keunggulan karena itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, karena pertanyaan pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan waktu kita kan gitu. Nah, jadi dengan grand design personal tadi saya kok yakin, bahkan aku yakin kita akan lebih produktif karena kita punya guideline, kita punya rule, kita punya acuan yang jelas. Nah, seberapa besar nanti komunikasi dengan teman-teman itu akan menambah warna dari perjalanan kita sebenarnya. Jadi sekali lagi tetap semangat karena kita sudah meniatkan kuliah adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, dan ini
bentuk pertanggungjawaban moral kita kepada Allah Tuhan bahwa ibadah kita akan berkualitas kira-kira gitu. Itu aja mungkin Bu Nafriska. Terima kasih Pak Giri, boleh kasih applause dong buat Pak Giri ya. Terima kasih banyak Pak Giri Susilo yang sudah bersedia ini ada yang raise hand. memberikan. Oh iya, ini raise hand-nya ini Pak, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan ya. Oh ya. Iya, baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Giri khususnya, tibalah kita di akhir kuliah kita hari ini ya, saya katakan kuliah karena memang ini sangat bermanfaat khususnya juga buat saya apa yang disampaikan oleh Pak Giri. Sedikit yang mungkin bisa saya kutip, saya simpulkan bahwa jangan kita menjadikan bonus demografi nanti ya Pak ya, khususnya kita ini yang masa-masa produktif itu cuman based on kuantitas aja, tapi kita harus penuhi dengan kualitas khususnya alumni UNJ. Walaupun saya bukan alumni UNJ, tapi sekarang saya adalah bagian dari UNJ. Betul, jadi saya bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan kualitas tersebut ya Pak ya. Jangan sampai nanti UNJ udah nggak ada 5 tahun lagi. Oke, mungkin nanti kan teman-teman semua 5 tahun lagi ketemu saya di UNJ gitu kan, ketemu Pak Giri nanti kita kuliah bareng seperti itu. Dan saya sangat kata-kata ini tuh sangat menggugah hati saya bahwa kuliah itu tidak menambah kepintaran teman-teman, tapi mungkin lebih menambah bagaimana kapasitas berpikir kita di setiap fase yang kita lewati, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman satu kelompok gitu kan, bertemu waktu ujian, presentasi kalian itu benar-benar menambah kapasitas kalian untuk berpikir, untuk bertindak, berperilaku seperti itu. Dan yang utama adalah perhatikan KSA kalau dari ilmu human capitalnya ya Pak ya. Jadi knowledge-nya ditambah, skill-nya dan tentu attitude. Karena apa ya? Karena saya mungkin peralihan nih masanya Pak Giri dengan saya baru ke kalian nih, ke anak-anak saya gitu kan. Nah, saya melihat kalau di zaman saya attitude tuh masih ada tapi udah mulai soft Pak, udah mulai pelan. Tapi semakin ke sini attitude-nya saya pikir ya perlu diasah lagi, apalagi kita ketemunya online, kita nggak ngelihat nih gesture-nya. Padahal itu adalah sebuah bagian dari penilaian, bagian dari kita praktik hidup yang bisa mengembangkan kompetensi kita juga tentunya. Baik teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk mengidentifikasi apa yang menjadi keunggulan kompetitif kita supaya kita nggak kalah saing di kedepannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Giri, kepada teman-teman semua, saya kembalikan kepada MC. Silakan Fakih. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Giri dan terima kasih juga kepada Bu Nofriska yang telah memandu acara, yang telah memandu pemaparan materi pada pagi hari ini. Jadi dari kami ini ada sedikit kenang-kenangan Pak, ada sertifikat mungkin yang akan di-share screen oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Nah ini kenang-kenangan nih dari kami panitia praktisi mengajar. Ini adalah sertifikat buat Pak Giri nih selaku narasumber pada pagi hari ini. Ya. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih banyak Mas, luar biasa benar. Saya jadi kayak pengajar beneran ini. Ya bener ngajar Pak. Masih banyak ya. Ya terima kasih kembali Pak. Oke selanjutnya dari ada sedikit kenang-kenangan juga nih dari kami buat Bu Nofriska selaku moderator pada pagi hari ini. Yaitu sama sertifikat juga, mungkin dari operator bisa langsung di-share screen aja. Mohon maaf ternyata. Iya, ini biasanya ada kendala jaringan nih. Ini salah satu apa ya Pak ya? Ya minusnya ya kalau kita online learning. Nggak apa-apa, terima kasih banyak ya teman-teman panitia atas sertifikatnya, penghargaan buat saya. Saya terima kasih juga kepada Pak Giri serta mahasiswa-mahasiswa lain atas atensinya ya dalam acara hari ini. Terima kasih Fakih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Mohon maaf nih tadi ada sedikit kendala jaringan. Oke, selanjutnya karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin sedikit kenang-kenangan lagi nih buat kita, yaitu ada sesi dokumentasi buat teman-teman mahasiswa yang tidak ada kendala untuk on-cam, dimohon untuk on-cam karena ini sebagai bukti dokumentasi. Ya, monggo teman-teman, ayo dong. Tuh, masa kita doang nih.
Ternyata cakep-cakep semua, Bu. Baru tahu saya, Bu. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Bu Lupi, pagi. Masih itu, Bu, masih di unmute, Bu. Oke, silakan teman-teman operator dipandu. Oke, baik. Ini ada 3 slide ya. Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua ya. Ada yang mau on-cam kah? Ayo teman-teman. Masa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng nggak kelihatan nih kalau nggak on cam. Padahal kalau belum mandi kan nggak ketahuan ya, Bu. Iya. Ayo, silakan dipandu operator. Oke, baik. 1, 2, 3. Slide ketiga, yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih kepada operator yang sudah memandu jalannya sesi dokumentasi karena sudah berada di penghujung. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama saling kolaborasi lagi. Semoga apa-apa yang telah dipaparkan pada insight kita buat kedepannya dan menjadikan khususnya UNJ lebih baik lagi. Oke, terima kasih kepada Pak Giri khususnya dan kepada Ibu Nofriska yang menjadi narasumber dan menjadi moderator, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan kepada mahasiswa yang telah menghadiri, yang telah meramaikan room Zoom pada pagi hari ini. Apabila dari saya banyak salah-salahnya, banyak kurang-kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili petugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Giri, Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Salam buat Iya, Mas Ibu. Kris, salam buat Pak Coy karena beliau sering sehat. Saya izin off dulu ya, live dulu ya. Iya, Bapak monggo. Terima kasih izin live Bapak Ibu. Izin live ya.